Kami ingin mendekat kepadamu dalam hadirat-Mu. Tiada jarak, ya Tuhan, basuh kami dengan darah Yesus agar kami worthy berada di dalam sini. Terima kasih Tuhan, betapa kami rindu, ingin, dan butuh untuk mendengarkan suara-Mu, khususnya untuk tahun depan yang segera akan datang. Roh Kudus, mendekatlah kepada kami saat kami mendekat kepadamu. Buat hati kami jelas, cemerlang, berkilauan dengan kejernihan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa kami, pujian penyembahan kami hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Sembunyikan hamba-Mu saat menyampaikan sabda. Biar Tuhan berbicara dengan jelas dalam hati dan pikiran setiap keluarga saat teduh yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Menjelang akhir tahun sudah semakin dekat tahun depan, kita harus sucikan hati, jernihkan pikiran. Meskipun kita semua sudah dibasuh dengan darah Yesus, kita disebut sebagai orang-orang kudus. Tapi perlu kita tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi, agar supaya kita bisa berlari lebih kencang lagi di tahun 2023 dalam segala rencana Allah. Mendengar suara Tuhan. Judul topik daripada pembahasan saat teduh hari ini, ambil catatan seperti biasanya dan Alkitab. Mari kita buka di 1 Samuel pasal 23 ayat 1-13. Cerita tentang Daud di Kehilah ketika dia masih buronan. Dari cerita ini sebentar lagi yang kita baca, saya ingin supaya kita semua setuju bahwa kunci keberhasilan kita di tahun yang akan datang ini terletak pada mendengar suaranya. Dan ayo kita percaya dulu bahwa mendengar suara Tuhan itu gak susah. Lewat cerita ini, biarkan mata kita dicelikkannya. Daud di Kehilah, diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehilah dan menjara tempat-tempat pengirikan. Pokoknya ada satu kota namanya Kehilah, akan diserang oleh tentara Filistin. Tentara Filistin itu memang gak masuk akal, sukanya itu bully, sukanya menjajah. Mereka bukan orang baik, mereka orang jahat, seperti Goliat. Di dalam diri mereka tinggal roh-roh jahat. Dan sebenarnya bukan urusan Daud, tapi Daud itu berperi kemanusiaan, dia berbelas kasihan. Daud bukan kepo, bukan suka busybody, suka mencampuri urusan orang lain atau tetangganya, tetapi Daud itu hamba Allah seperti kita. Ayat 2, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Daud tanya sama Tuhan, Tuhan, apa aku harus pergi nggak ya mengalahkan orang Filistin itu? Faktanya bahwa Daud memikirkan untuk pergi membela mereka aja seharusnya sudah tanda yang cukup jelas bahwa Tuhan taruh beban ilahi di hati. Tuhan yang berikan ide itu di hati Daud. Tapi Daud selalu sopan santun. Dia tanya Tuhan dulu dan dengar-dengaran. Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu, selamatkanlah Kehilah. Ayat 2 ini saya ingin tekankan, mengapa Daud itu selalu berhasil kemanapun dia pergi? Karena Daud selalu melatih telinga rohani. Nggak hanya melatihnya, dia pakai kuping rohnya. Kita semua punya telinga rohani yang harus diasah. Daud tanya sama Tuhan, tapi itulah rahasia keberhasilan Daud nantinya. Karena dia dengar-dengaran dengan Allahnya. Jawab Tuhan kepada Daud, pergi kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, coba perhatikan ya apa kata orang-orang Daud. Ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda aja kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehilah melawan barisan perang orang Filistin. Masuk akal. Orang-orang Daud bukan pecundang, mereka juga bukan orang selfish, egois, orang yang mementingkan kepentingannya saja, bukan. Tapi mereka itu tahu bahwa mereka sendiri itu pas-pasan. Jangan lupa loh, Daud dan ratusan orang bersama dengan dia ini semua buronan negara. Padahal mereka nggak salah. Mereka itu diburu oleh Saul. Seperti hewan buruan. Saul kan karena dia iri. Tapi karena Saul itu adalah Israel number one, dialah orang yang paling berkuasa di negeri. Wah, Daud bukan berada di posisi advantage dalam hal ini. Daud tidak bisa buang-buang sumber daya. Energinya berharga. Pelurunya terbatas.
Kalau dia perang, masa raja nggak dengar? Wah, malah justru dia ditaruh di dalam peta. Langsung masuk dalam radar. Lebih mudah tertangkap. Jadi, orang-orang Daud dalam hal ini memberikan nasihat yang sane, nasihat yang waras. Tapi hidup ini lebih daripada sekedar membuat keputusan yang waras. Kita harus mengutamakan kehendak Tuhan. Sekalipun kehendak Tuhan itu seringkali kadang-kadang berseberangan dengan kehendak kita. Kita harus bisa berkata, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku ya Tuhan. Sekali lagi Daud menunjukkan what type of a man he is. Dia itu orang seperti apa. Alkitab mengatakan dalam bahasa Inggris, Daud adalah seorang yang mengejar hati Tuhan. Dalam bahasa Indonesianya, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bahasa Inggrisnya, a man after God's own heart. After God's heart itu artinya dalam segala perkara, yang Daud utamakan itu adalah hati Allah. Dalam segala sesuatu, dia kejar hati Tuhan dulu. After God's heart itu artinya, he pursues atau dia mengejar itu. Betul-betul Daud ini menghidupi gelar yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Meskipun dia tahu dan dia setuju dengan nasihat orang-orangnya. Pak Daud, ya, Bapak pemimpin, kita di sini di Yehuda aja. Kita di Yehuda aja sudah dalam ketakutan. Kita ini terlalu dekat dengan musuh sesungguhnya, yaitu Saul dan tentara-tentara khususnya. Kok kita masih bisa menolong orang? Kok Bapak masih sempat terpikir untuk bantu orang lain dalam bahaya? Lupakah Anda bahwa Anda juga dalam bahaya? Dan kita semua di dalam bahaya nyawa. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah Bapak Daud, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Ini kata orang Hokian, cengli, masuk akal. Tapi sekali lagi, kita nggak hidup untuk diri sendiri. Hidup kita itu udah dibeli. Daud tahu dia hanyalah hamba atau abdi. Makanya dia harus bisa cari tahu dulu apa kata Tuhan tentang ini. Ayat 4, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah itu langsung ada chop, ada stampel approval-nya Tuhan. Langsung di ACC sama Allah Israel. Daud boleh pergi. Kalau Daud sudah dijanjikan kemenangan, berarti Daud juga direstui untuk maju berperang, ya kan? Untung-untungnya Daud itu tanya Tuhan dulu. Siapa tahu kalau itu ujian, kamu sendiri susah, yang kamu pikirkan hanya kesusahanmu, maka Tuhan tidak akan bantu kamu dalam kesusahanmu. Tapi kalau kamu sendiri susah, lihat orang lain lebih susah dari kamu. Kamu kuat dengan tentaramu. Orang lain itu semuanya adalah kaum awam. Mereka civilian, mereka rakyat biasa, rakyat jelata. Mana bisa menang lawan Filistin? Sedangkan Saul diam saja. Kalau kita melihat orang lain susah, kita bantu mereka. Kita tidak hanya pikirkan kesusahan kita. Bahkan kalau berani kita bantu mereka dulu. Tuhan akan masyigu. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Barang siapa kehilangan nyawanya untuk aku, kata Tuhan. Dan untuk orang lain, untuk Injil maksudnya. Maka dia akan memperolehnya. Tapi barang siapa mencoba menyelamatkan nyawanya, egois demi dirinya, malah kehilangan nyawanya. Siapa tahu itu ujian. Untungnya Daud tanya Tuhan. Daud sempat tanda kutip goyah, kena nasihat atau advice, ya, masukan dari orang-orangnya Daud. Mereka berkata, nggak dipikir dulu tak Bapak? Daud sempat goyah, tapi goyahnya goyah lumrah. Iya ya, masuk akal. Tapi Daud tidak jadikan nasihat mereka itu titik, namun koma. Apa-apa Daud selalu naik banding, tanya Tuhan dulu, kalau menurut Tuhan gimana? Kalau Tuhan bilang A, orang lain bilang B, otomatis Daud ikut A. Karena Daud menjadikan Tuhan Allahnya. Tapi kalau orang lain berkata A, dan Tuhan juga berkata A, ya puji Tuhan, tidak ada konflik. Tidak ada konflik batin di sana. Daud pokoknya siap untuk bayar harga. Dia siap untuk memikul salibnya. Terjadilah kehendakmu, sebab aku ini hanyalah abdi atau hanyalah hamba. Daud bertanya pula, ada kata pula di ayat 4 tadi, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Berarti Daud mengutamakan Allahnya. Tuhan, this is what people say.
And I think semua yang mereka katakan itu masuk akal. Tapi aku tidak mau mengikuti apa yang masuk akal. I want to do what is right. Aku mau melakukan apa yang benar. Bukan apa yang nyaman. Bukan apa yang diterima oleh khalayak ramai atau oleh masyarakat luas. Tapi apa merupakan kehendakmu, itu yang aku mau lakukan. Sekalipun jikalau melakukannya, itu berarti aku jalan di jalan yang narrow path. Atau kalau aku berjalan lewat gerbang yang sempit, bukanlah jalan yang luas. Dan aku disalah ngerti sama orang, bahkan disalahkan. Aku rela untuk memikul segala konsekuensinya. Yang tidak rela kutanggung adalah mendukakan hatimu Tuhan. Let your will be done. Luar biasa. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehilah. ACC dari aku kuberikan, ini restu. Sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehilah ayat 5. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehilah. Untung-untungnya, puji Tuhan ya, salut saya sama orang-orang Daud, sekalipun tidak agree, tidak setuju, tapi mereka berani untuk menundukkan diri pada pemimpin mereka. Karena mereka tahu pemimpin mereka itu rohani, ya, karena ini bukan soal moralitas, salah atau benar, ini bicara soal kebijakan, mereka mengikuti kebijakannya. Let's go dear leader. Mereka ikut dan dukung Daud, karena mereka tahu bahwa Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan mereka melihat mujizat juga hari itu, terjadi kemenangan. Padahal mereka itu adalah segelintir tentara buronan. Mereka yang gak salah tapi dikejar-kejar oleh musuh. Tapi mereka bisa mengalahkan Filistin, satu negara. Dan semua tentara khususnya. Filistin itu gak main-main untuk dikalahkan. Mereka itu yang memonopoli besi zaman itu. Jadi saya gak habis pikir. Senjata apa dipakai Daud ya? Saya tahu Daud pakai senjata apa. Karena ayat-ayat Alkitab sebelumnya menjelaskan bahwa dia ambil pedang Goliat. Tapi semua tentaranya ratusan itu mungkin hanya pakai ketapel saja. Mana bisa menang sama yang monopoli besi atau baja. Tapi Daud menang tuh. Orang-orang yang ikut sama dia gara-gara nurut melihat berkat. Ketika Abiatar bin Abimehelek melarikan diri kepada Daud ke Kehilah, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Nah, di sini masuk peran pembantu. Supporting role kalau dalam movie atau film. Peran pembantu di sini Abiatar, tapi bukan dia sebenarnya yang saya maksudkan. Efod di tangannya. Abiatar ini seorang imam, dia membelot ke Daud. Waktu Daud sedang pergi ke Kehilah. Dan Abiatar membawa efod di tangannya. Efod itu jubah imam. Udahlah, simple aja. Efod itu semacam jubah imam yang dipakai untuk mencari kehendak Tuhan. Semacam peneguhan. Urim, Tumim, itu semua alat-alat di perjanjian lama. Bagian dari tenda, kemah pertemuan. Umim, Turim itu untuk mencari kehendak Tuhan. Zaman itu seperti dadu yes or no gitu. Sekarang kita nggak perlu itu. Karena Tuhan bisa berbicara kepada kita jauh lebih personal, yaitu lewat firman. Yaitu lewat kesaksian Roh Kudus di dalam hati kita. Peran pembantu adalah peneguhan-peneguhan dan konfirmasi-konfirmasi. Kalau sesuatu itu kehendak Tuhan, tenanglah, Tuhan akan mengkonfirmnya berkali-kali. Tuhan akan meneguhkannya dalam hatimu. Tapi kalau orang yang ragu, berapa kali pun diteguhkan juga percuma, dia akan selalu mempertanyakan. Tapi kalau orang berani percaya sama Tuhan, mau melangkah, nanti setiap langkahnya kan ada peneguhan dan konfirmasi dari Tuhan. Tuhan itu selalu memberi kita afirmasi. Afirmasi itu semacam seolah seperti sebuah pujian dari sorga. Good job, betul. Kamu sudah di jalan yang tepat. Kamu sudah berada di jalur yang tepat. Kamu sudah berada di jalan yang benar. Konfirmasi itu peneguhan. Seperti ada confirm yes dari Tuhan. Ketika kita melihat penyertaan, bahkan pembelaan. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehilah. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Saul GR nih. Gara-gara Daud masuk ke Kehilah. Dia nggak mau tahu alasan Daud masuk ke Kehilah adalah melakukan tugasnya Saul sebenarnya. Saulnya bolos, Daudnya yang mengisi kekosongannya. Saul tidak bisa melindungi negerinya dari Filistin, Daud yang kalahkan musuh di Kehilah.
Tapi malah Saul mengatasnamakan Allah. Dasar orang kalau tidak mendengarkan suara Tuhan itu cenderung untuk salah kaprah. Segala sesuatu ditafsirkan salah. Bahkan dikit-dikit menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Selalu mengatasnamakan Allah, padahal Allah tidak berbicara kepadanya. Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Come on, really? Sungguhan begitu? Enggak. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Aji mumpung ini namanya. Dia masuk ke dalam kota berkubu, karena Kehila itu kota bertembok. Habislah dia. Just because, hanya karena kita melihat sesuatu itu nampaknya. Bukan berarti itulah realita. Manusia itu seringkali kena ilusi. Ilusi matanya sendiri. Dia itu tertipu dengan matanya. Dia melihat Daud masuk ke Kehila. Aha, I got you this time. Kali ini kenalah kamu. Tapi Tuhan punya rencana berbeda. Tuhan selalu serta dengan orang yang Tuhan bicara ke dalam hidupnya. Tuhan menyertai firman-Nya. Kalau kita mendengar suara Tuhan, Tuhan akan beserta firman itu dalam hidup kita. Saul, Tuhan gak bicara sama dia. Nanti kita tahu Saul begitu desperado, putus asa. Mau Tuhan bicara sama dia sampai panggil arwah Samuel. Saul di Endor itu. Saul ini sudah sepi, dunianya itu penuh dengan kebisingan suaranya sendiri. Tidak ada Tuhan lagi yang berbisik-bisik. Roh Allah sudah pergi dari dirinya. Tapi roh Tuhan tidak pernah minggat dari Daud. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Pertanyaan saya, kok Daud bisa tahu? Kan gak mungkin dia rame-rame, mana ada polisi mau tangkap sesuatu yang sifatnya misi rahasia lalu pakai sirenenya, ngoeng. Itu namanya menyatakan dirinya, itu namanya bocorkan rencananya. Dari mana Daud tahu? Dari situlah. Dari suara Tuhan yang berbicara kepada dia. Bahkan dari efod itu, bawa kemari efod itu. Dari efod itu, maksudnya Tuhan itu memberitahu. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Daud berkata sama Tuhan Allah Israel, hambamu mendengar kabar pasti. Bisa Tuhan bicara, tapi Tuhan juga bisa bicara lewat cara lain. Daud menerima sebuah informasi intelligence. Diberitahukan, Bapak Daud, Raja Saul sedang kemari. Tuhan itu gak harus memberitahu kita directly. Selain lewat konfirmasi, Tuhan juga bisa pakai manusia, pakai kejadian, untuk menekankan suatu keadaan. Atau memberikan kepada kita sebuah pesan. Tapi alangkah baiknya, langkah ke-1 mendengar suara Tuhan adalah jikalau hati kita selalu peka. Dan belajar peka lah, kalau selalu peka sih rasanya gak ada satupun di antara kita selalu peka atau senantiasa, saya juga tidak. Tapi kita belajar semakin peka. Langkah-langkah kedua, ketiga dan seterusnya, Tuhan bisa pakai orang, kejadian. Tapi gak perlulah ya Tuhan pakai hukuman baru kita mendengar suaranya. Itu kan seperti keledai, seperti bagal liar yang harus pakai tali les dan kekang. Kalau enggak dia tidak akan mendekat kepadamu, kata Tuhan. Ayat 11, akan diserahkan oleh warga kota-kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Dia tanya Tuhan. Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Dia tanya lagi sama Tuhan. Daud ini manja atau apa? Bukan. Daud ini smart. Karena dia tahu, dia paling maksimal hanya tahu hari ini di ujung-ujung hari. Yaitu saat ini sekarang. Tapi hanya Tuhan yang tahu langkah berikutnya. Saya sebut Daud ini smart karena dia tahu siapa yang pegang kunci hari esok. Yaitu Tuhan. Makanya dia apa-apa tanya Tuhan. Sekali lagi, bukannya nggak perlu tanya loh ya. Daud itu bisa membuat keputusan. Apapun yang dia putuskan karena dia hamba Tuhan. Selalu ada Tuhan di dalamnya. Tapi khususnya hal-hal tertentu yang sifatnya Anda terusik. Harus tanya Tuhan dulu ini. Tanyalah dulu. Jangan di-bypass. Atau jangan diabaikan sinyal-sinyal itu. Apalagi kalau itu keputusan-keputusan yang besar. Kalau Anda tidak ada sinyal pun, kalau itu keputusan penting dalam hidupmu, mendingan berdasarkan kesadaran kita. Oleh karena kita menyadari bahwa keputusan ini penting sekali. Sekalipun kita nggak merasa gimana,
Jangan terlalu percaya diri. Percaya Tuhan dulu sebelum kita percaya diri, itu lebih baik. Sekalipun kita tidak merasakan suatu bahaya atau peringatan, who knows ya kan, siapa yang tahu. Kalau itu keputusan penting, keputusan besar, keputusan yang mempengaruhi nasib orang lain juga, maka kita bertanggung jawab untuk memiliki kesadaran sendiri untuk masuk ke hadirat Allah dan tanya dulu sama Tuhan Yesus. Jawab Tuhan, ia akan datang. Wah, Tuhan sangat jelas. Ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, yes, akan mereka serahkan. Pertama, saya seperti baca begini tuh saya seperti merasa, gimana sih orang-orang Kehila itu? Kamu tuh ditolong sama seseorang yang berkorban loh. Dia sendiri itu dalam bahaya. Tapi Tuhan yang menguji hati menjawab Daud begini, sekalipun kamu tolong mereka, mereka tidak akan berbalas budi, mereka tidak akan berterima kasih. Tuhan, waktu Daud tanya, aku akan diserahkan gak ya sama orang Kehila? Yes, kamu akan diserahkan. Unfortunately, sayangnya hati manusia ya debu dan tanah. Dan Tuhan bilang sama Daud, yes Daud, kamu akan diserahkan oleh orang-orang yang baru kamu tolong. Mereka tidak akan berterima kasih, mereka akan mengkhianati. Dari sini saya pelajari sesuatu yang sangat mendalam. Bahwa kita tolong orang bukan karena orang itu layak ditolong. Kita tolong orang, bantu orang karena Tuhan yang suruh. Dan karena Tuhan sudah menolong kita. Hal yang lain yang saya pelajari adalah, janganlah taruh harap sama manusia. Loyalitas manusia itu hanyalah selama sumbu yang pudar nyalanya. Misalkan Anda nyalakan lilin besar sekalipun, dia nggak bisa forever selama-lamanya. Kasih setia yang kekal itu hanya Tuhan. Jadi kita janganlah kecewa sama orang. Asal Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, jangan pernah jadi orang kecewa, sebab Tuhan tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya. Saya pelajari sesuatu juga setelah Daud diberitahukan sama Tuhan, dia nggak langsung kepahitan. Loh, Daud nggak berkata, loh kenapa mereka serahkan, nggak boleh begitu. Orang Kehila gimana? Lalu dia pergi kepada orang-orang Kehila dan berkata, kalian tuh gimana sih? Meskipun belum terjadi. Ini praduga tak bersalah, tetapi dalam dunia Tuhan yang maha tahu, nggak perlu mereka melakukan sesuatu, Allah sudah lihat hatinya. Ini pewahyuan, ini bukan informasi, dan bahkan ini bukan bukti. Daud tanya, kalau nanti Saul tiba, mereka serahkan aku enggak? Mereka khianati saya atau enggak? Daud bilang, akan mereka serahkan. Oke. Daud nggak perlu kepahitan. Dia juga nggak pernah jerah atau kapok untuk menolong orang. Jangan jadi makhluk trauma. 1000 kali kau tolong orang, 999 kali tidak ada terima kasih. Yang satu pun syukurnya pas-pasan. Janganlah Anda jerah. 1 juta kali berikutnya tetaplah tolong mereka. Karena Tuhan kita seperti itu. Akan mereka serahkan. Daud nggak kepahitan. Fokusnya dia bukan kepada orang dan perasaan. Bukan pada penerimaan pengakuan. Fokusnya dia adalah ketaatan. Coba lihat ayat 13. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya. Kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Kata lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya. Langsung taat. Langsung gak pakai tunggu-tunggu. Gak pakai tunda-tunda. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Untung kan? Coba Daud gak langsung nurut. Pasti terlambat. Waktu dia mau keluar, Saul sudah masuk. Saya rasa ini di dalam provinsi Yehuda, tidak jauh Kehila dari mana Saul berada. Jadi kalau Daud telat atau terlambat, pasti mereka akan bertemu dan berjumpa. Dan terjadi perang saudara. Antara Daud harus dibunuh atau terpaksa dia membunuh demi membela diri. Dua-dua salah. Makanya itu Daud langsung hengkang. Nggak pakai tunggu-tunggu. Kebudayaan kita seringkali adalah suka menunda-nunda. Why should I do it now if I can do it later? Kenapa saya harus lakukan sekarang? Hari ini kalau saya bisa tunda esok hari, besoklah. Kan ada waktu. Itu bukan kebiasaan yang baik. Itu juga menjadi cara kita, resepsi kita, penerimaan kita akan suara Tuhan. Ketika kita terima satu pesan, kan kita sendiri yang buat keruh ya kan?
Kita sudah berdoa, kita sudah minta tanda. Diberi suara, kita ragu, itu suara kita atau suara Tuhan. Padahal bukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Tapi sebuah kesaksian dalam roh kita. Lalu habis itu dikasih konfirmasi satu, kita masih ragu. Kasih konfirmasi kedua, kita masih bimbang hati. Selalu pertanyaannya, mungkin kebetulan kali, kebetulan. Minta tanda, dikasih, bilang kebetulan. Minta suara, kasih kesaksian roh, berkata, apa ini suara saya? Keruh ya kan? Lama-lama gak melangkah. Dari minta petunjuk dari Tuhan, berujung kebingungan. Bukanlah petunjuk Tuhan itu yang membingungkan. Tapi kita ini loh yang suka membingungkan diri sendiri. Akhirnya gak melangkah kemana-mana. Keruh dan berjalan di tempat. Lalu kejadian demi kejadian terlambat sudah. Segala sesuatu tiada indah pada waktunya. Karena sudah tidak waktunya lagi untuk melangkah. Ketika kita mau baru melangkah, terlambat sudah. Disinilah masalahnya kita. Mendengar suara Tuhan, tapi tidak berniat untuk percaya. Saya kasih 3 poin seperti biasanya. Sebagai review, sebagai summary, sebagai rangkuman yang kita pelajari. Hari ini kita latihan lewat firman ini, kita diberitahukan caranya gimana. Pertama-tama, 1, mendengar suara Tuhan lewat firman dan peneguhan. Kalau Tuhan itu bicara sama kita seperti Tuhan bicara sama Daud, maka berfirmanlah Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan. Lihat itu. Zaman itu Daud belum pegang Alkitab, perjanjian awal, perjanjian lama, perjanjian baru. Daud paling-paling pernah membaca firman, itu pun Taurat Tuhan itu ada pada imam besar. Daud pernah baca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Pernah belajar karena dia orang Yahudi sejati. Dia pasti diajari di sekolah semuanya itu. Jadi Daud dengan firman yang apa adanya, belum selengkap Alkitab kita. Dia saja bisa terima dan dengar suara Tuhan lewat firman. Apalagi kita, kalau kita baca Kejadian sampai Wahyu, harusnya kita mendengar suaranya. Gak berhenti di situ. Kesaksian roh tadi akan membantu kita menafsirkan Tuhan ngomong apa sama kita hari ini atau saat ini, bahkan ketika Anda mendengar renungan ini. Nggak semua ayat yang saya baca atau semua poin-poin saya itu meloncat ke semua orang. Orang ini rema ini, orang itu rema itu, padahal khotbahnya satu. Hatimu harus bisa menafsirkan roh Tuhan sedang bicara apa kepada Anda. Menafsirkan itu discerning. Seperti orang membeda-bedakan roh, bisa memilah-milahkan. Meskipun sama-sama semua dari Roh Kudus ini memilah-milahkan, yang mana yang Roh Kudus sedang katakan ke saya, now, sekarang, detik ini. Menafsirkan itu. Dan juga Tuhan kasih effort zaman dulu. Hari ini effortnya bukan jubah imam, tapi imamat rajani. Orang-orang sekelilingmu, saudara seiman yang meneguhkan. Akan ada advice, ada nasihat-nasihat dari teman-teman. Asal janganlah Anda mendengarkan nasihat orang fasik. Jangan salah alamat. Mau ngambil keputusan kok perginya ke night club. Mau ngambil keputusan ya perginya ke gereja. Dan di gereja pun gak semua orang bisa memberi nasihat. Nanti kan Tuhan akan tuntun pada orang-orang yang dewasa imannya. Yang kedua, mendengar suara Tuhan di tahun 2023 adalah dengan melakukan kehendak Tuhan sekalipun merugikan. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan, harus sampai melaksanakan kehendaknya. Meskipun itu tidak menguntungkan dirimu, malahan merugikanmu. Kalau orang itu mencari suara Tuhan, tapi maunya hanyalah dengarkan apa yang telinganya inginkan, jangan cari Tuhan. Sebab kadang-kadang Tuhan bicara kepada kita sesuatu yang kita harapkan. Tapi jarang pula Tuhan akan bicara kepada kita sesuatu yang menyakitkan kedagingan. Kalau kita cari Tuhan, giginya harus netral. Melakukan kehendak Tuhan, harus ada niat di dalam hatimu, sekalipun merugikan. Miliki satu komitmen, tekadmu harus bulat. Bertekad untuk melakukan what is right, apa yang benar, apa yang betul di mata Tuhan. Bukan apa yang nyaman atau apa yang mudah. Do what is right, not what's convenient. Do what is right, even though what is right may sometimes be the hardest thing to do. Lakukan apa yang benar. Meskipun kadang-kadang dalam melakukan apa yang benar itu, kita rasa ini susah sekali. Who says, siapa yang berkata bahwa melakukan apa yang benar itu easy? Do what's right, not easy.
Lakukan apa yang benar, bukan apa yang gampang atau apa yang mudah. 3, melangkah dengan iman sesuai pesan Tuhan. Simply obey. Instruksi-instruksi yang sederhana dari Tuhan harus di follow up dengan ketaatan yang sederhana. Just obey. Taat saja. Kalau Tuhan sudah memberi pesan, melangkahlah dengan iman. Just taat saja. 1, 2, 3 mendengar suara Tuhan di tahun 2023 harus demikian. 1, mendengar suara Tuhan lewat firman dan peneguhan. 2, melakukan kehendak Tuhan sekalipun merugikan. 3, melangkah dengan iman sesuai aplikasi, yaitu sesuai pesan Tuhan. Haleluya. Mari kita pejamkan mata kita. Haleluya. Sekalipun ini belum 2023 atau belum tahun depan, jikalau suatu hari ini kembali di play, disaksikan di tahun-tahun yang akan datang. Apapun yang Anda persiapkan di depan, misalkan tahun yang baru, siapkan roh doamu. Itu lebih penting daripada persiapan segala sesuatu. Siap untuk mendengar suara Tuhan. Saya ajak kita semuanya untuk mulai tuning, mulai ke FM-nya Tuhan, ke FM AM-nya Roh Kudus. Hati ini mulai berkiblat ke arah firman, ke arah roh Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Biarkan kita mulai, karena sekarang ini live-nya menjelang akhir tahun 2022. Tahun sudah hampir ditutup. Saya ajak kita, hatinya justru terbuka. Kubuka hati untuk mendengar suaramu. Karena ada banyak tuntunan-tuntunan baru. Allahnya lama, Alfa Omega, Dia yang hidup selama-lamanya. Tapi tuntunannya selalu baru, Grace. Rumputnya selalu fresh. Airnya selalu tenang. Saya ajak kita masuk ke dalam sesi doa dengan saya ya. Jangan rindu marifat dulu, tapi suara untuk seluruhnya. Belajar tenang, diam. Diam. Katakan pada jiwamu, diamlah dan ketahuilah bahwa Dia adalah Tuhan. Letakkan tanganmu di dadamu seperti ini biar Tuhan mulai jernihkan setiap hati. Nanti tangan yang sama yang letak di dada akan di HP-nya nanti setelah selesai acara. Akan juga ada di catatan dan dengan penanya akan mulai menulis apa yang dia rasakan secara intuitif dalam hati yang merupakan suara Tuhan dan janji bahkan peringatan-peringatannya. Tuliskan semua nanti ya. Tuliskan satu persatu. Tuhan ngomong apa aja. Jangan ragu. Apakah ini Tuhan atau aku? Tuliskan aja dulu. Firman ini akan meluruskan segala sesuatu. Oh haleluya. Diam aja. Jangan ada yang nyanyi. Belajar untuk tenang. Just be quiet. Shh. Saya aja yang akan menyanyikan dengan perlahan. Mengikuti dan mengiringi suara Tuhan yang mulai masuk di dalam hatimu. Dan berbicara sesuatu. 在你同在里夫妇敬拜享受在你荣耀圣洁中在此时此刻张开我灵要来
聆听你声音，在你同在里，夫妇敬拜，享受在你荣耀圣洁中，在此时此刻，敞开我心，要来聆听你声音。Ada satu orang yang akan operasi gusinya busuk karena ada akar gigi yang mati udah lama tidak ditreatment. Dan selalu diulur, ditunda, yang selalu pakai tunggu-tunggu untuk ditangani secara medis. Tapi Tuhan memberi kepadamu suatu anugerah hari ini. Anda tidak akan operasi. Gusi itu akan merah muda dan merah segar lagi. Sejak saya mengatakannya di dalam nama Yesus. Dan bukan hanya gigi itu harus dicabut. Akarnya mati, akarnya hidup kembali. Sang kebangkitan memberikan nyawa lagi kepada gigi yang mati. Gigi itu hidup lagi dalam nama Yesus. Anda hanya akan kontrol, tetap harus ke dokter gigi untuk dilihat kondisinya sudah baik sebagai kesaksian bukan buat dirimu. Tuliskan kesaksianmu itu nanti menjadi berkat buat orang lain termasuk dokter gigi Anda yang akan menjadi orang percaya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ulurkan tangan sekarang ke depan. Kita berdoa untuk setiap permohonan. Tuhan, Kau dengar satu persatu. Inilah yang Tuhan katakan di dalam hati kita. Bahwa aku adalah Tuhan yang mendengar setiap doa yang dipanjatkan. Tidak ada doa yang terlalu berat. Tidak ada doa yang terlalu ringan. Tak ada mujizat kecil atau besar bagi aku, kata Tuhan Yesus. Dengarkan nubuatan. Bahwa aku mendengar semua dan setiap doa, doa terkecil, bahkan doa dari seorang anak kecil. Aku mendengarkan setiap suara yang diabaikan oleh dunia. Aku adalah Allah yang mendengarkanmu. Terimalah jawaban doa. Saya dengarkan ini dan saya utarakan kepadamu. Saudara keluarga Saat Teduh, jemaat terkasih. Tuhan akan menjawab doamu. Listen, Tuhan akan menjawab doamu. God will answer your prayer. Haleluya.